Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang tentunya menarik ya. Harapan saya ini menjadi penghibur kita sebagai pioner yang mengharapkan hasil dari penambangan file network selama ini ya, kurang lebih 3 tahun ya. Sebetulnya waktu 3 tahun itu masih singkat ya teman-teman Pioneer, dibandingkan dengan tim Korea Core Team ya, atau tim inti dari project pendek tuh itu sendiri ya. Perlu teman-teman Pioneer ketahui bahwa untuk membuat project Pioneer Network ini ya sampai saat ini ya, bahkan informasinya di tahun 2021 ini akan mainnet saya meskipun masih mainnet tertutup ya, dan ini merupakan sebuah final ya dari pekerjaan panjang yang telah mereka lakukan ya. Kalau teman-teman tahu ya, ternyata project Pioneer Network ini memakan waktu kurang lebih 13 tahun dibandingkan dengan kita yang mungkin baru aja gabung detail network ya. Hai, mungkin udah gak kesabaran gitu ya, kapan WD gitu kan, kapan bisa nikmatin hasil penambangan gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan core team ya, atau yang mempunyai project ini, mereka itu jauh lebih lama dibandingkan kita hanya untuk menikmati hasil-hasil dari pekerjaan mereka itu ya. Oleh sebab itu ya teman-teman, saya berharap nih ya, setelah menonton video ini, teman-teman jangan selalu pikirannya hanya apa BG kapan Widya. Kalau bicara kebutuhan kita semua sama, kita juga punya kebutuhan ya teman-teman. Tapi kembali lagi kita bandingkan dengan yang telah mereka kerjakan ya, dan perlu sahabat Pioneer ketahui bahwa project Pioneer Network ini membutuhkan waktu kurang lebih 13 tahun teman-teman ya, 13 tahun. Nah hai, kau kita mau bagi nih untuk step-stepnya ya, 13 tahun kita kurangi 3 tahun aja karena project ini ya Painterdrop itu sendiri ya, aplikasinya mulai bisa di-download, bisa di-install itu pada tahun 2019 ya, terus sudah 3 tahun. Nah kalau usia project ini adalah 13 tahun, artinya 10 tahun ke belakang, yaitu di tahun 2009 ya. Nah di tahun 2009 itu mereka sudah memulai untuk membuat atau merencanakan project Pioneer Network ini ya. Nah perlu buka juga tahu bahwa yang namanya project itu selalu membuat sebuah uji coba, yang membuat sebuah uji coba ya kan. Kalau kita memang membuat kripto ya, tentu uji cobanya tidak lain dan tidak bukan yang membuat kripto itu sendiri. Nah di artikel ini ya teman-teman, di sini judulnya adalah 13 tahun usia Bitcoin dan 13 tahun project Pioneer Network selesai dibuat. Hai, nah jadi tidak ada perbedaan kan untuk usianya, yaitu 13 tahun ya. Jadi usia Bitcoin sampai saat ini itu adalah juga 13 tahun. Nah saya di sini bukan bermaksud untuk menjadi food ya dari komunitas Bitcoin, tapi di sini saya hanya sekali lagi menyampaikan sebuah artikel ya yang bertujuan untuk memberikan semangat bagi komunitas atau teman-teman Paint Network ya, tidak ada tujuan lain ya. Saya hanya ingin menyampaikan ini sebagai penyemangat bagi teman-teman Pioneer ya. Dan di sini ya teman-teman, saya juga dapat tweet dari Paint Network News ya, yang nama aslinya adalah Koi Guang Nihainin ya. Dia menyampaikan bahwa Nicholas dan tim pengembangan telah bekerja dan bertahan selama 13 tahun. Mereka tidak punya waktu untuk menggunakan reputasi Universitas Stanford dan waktu mereka untuk menipu orang. Tetap dengan apa yang kita lakukan, sukses datang kepada mereka yang tahu bagaimana memahaminya. Nah jadi pernyataan ini ya menyatakan bahwa project Paint Network itu sudah dikerjakan selama 13 tahun yang lebih. Di sini ada kesamaan ya, berapa usia Bitcoin ya dan berapa lama project Paint Network ini dibuat, yaitu sama-sama 13 tahun. Nah berikut ini adalah sebuah perbandingan ya antara Paint dan Bitcoin ya. Jadi P itu melayani orang-orang biasa dan P akan julukan kekuatan sebenarnya dari teknologi blockchain melalui orang-orang biasa. Ada begitu banyak orang pintar di Stanford dan mereka semua bekerja keras untuk membentuk masa depan. Kapten tahu ya kemana kami pergi, care strategi dan rencananya membuat Pi sukses tidak tertandingi. Nicholas, vokalis dari
Stanford Institute of Technology adalah instruktur kursus aplikasi terdesentralisasi pertama di Stanford yang ingat kata kuncinya pertama di Stanford dan telah membawa cryptocurrency ke kehidupan sehari-hari dengan menggabungkan sistem terdesentralisasi dan interaksi manusia komputer ya bahkan sebelum blockchain dan Ether ada PhD awal dia yaitu membuat kerangka kerja untuk kontrak pintar untuk sistem desentralisasi yang toleran terhadap kesalahan sebelum memunculkan blockchain dan Ethereum. Keberhasilan proyek ini tidak dapat dijamin namun kami berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk mewujudkan impian kami sambil mempertahankan standar integritas tertinggi. Proyek ini masih berlangsung dan peluncuran magnet akhir tahun ini akan membuat Pi sukses di seluruh dunia. Bitcoin membuka pintu ke dunia baru tetapi sebagai cryptocurrency itu menjadi mata uang yang disalahgunakan dan bukan lagi mata uang tetapi pusat perdagangan saham yang dibeli dan dijual oleh investor dan pedagang. Saat ini Bitcoin telah mengalami pergerakan harga yang ekstensif ya karena hanya memiliki nilai spekulatif terutama didorong oleh sentimen pedagang. Volatilitas yang tinggi ini membuat Bitcoin menjadi gudang nilai yang buruk dan menjadikan Bitcoin sebagai mata uang yang buruk bagi penyedia barang dan jasa. Kami baru-baru ini menyaksikan bahwa bahkan satu orang dapat mempengaruhi harga yang disebut CryptoPaint masuk dan menyelesaikan tugas yang gagal diselesaikan oleh Bitcoin. Nah ini kata kuncinya ya teman-teman, kalau algoritma konsensus SCP yang ramah pengguna dan ramah lingkungan diimplementasikan menggunakan strategi internet dan menggunakan fitur blockchain yang sebelumnya ke konsensus SCP itu menggunakan Stellar Sienna sekarang itu sudah menggunakan Paint Explorer ya dalam situasi di mana keterbatasan teknologi blockchain darpu teknologi enkripsi saat ini belum menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat Kotim mulai menggunakannya sebagai energi dan menciptakan cryptocurrency yang handal dan berharga. Karena itu file dikandung dan akan segera lahir. Paint membutuhkan fondasi yang kuat dan keamanan yang kuat. Kelompok-kelompok ini diharapkan mengumpulkan miliaran dolar pendapatan setiap hari. Orang-orang akan terkena dampak saat Paint mulai menyeimbangkan sektor keuangan dan informasi. Kami ingin para pioner melihat seberapa besar misi dan visi Pi dan betapa pentingnya membangun fondasi yang kuat dalam teknologi dan komunitas kami. Kekuatan jaringan Pi tidak hanya bergantung pada teknologinya tetapi juga pada orang dan komunitasnya. Komunitas yang kacau dan terfragmentasi sangat rapuh. Kita harus setuju dan bersatu dan itu akan memakan waktu untuk mencapai tujuan. Butuh waktu untuk menyelesaikan sesuatu, butuh waktu untuk membangun komunitas yang kuat, butuh waktu untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. File tidak dirancang untuk investor tetapi untuk kepentingan pedagang dan pengembang pertukaran mata uang. CryptoPaint melayani orang-orang biasa dan Pi akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari teknologi blockchain melalui orang-orang biasa. Ketika ekosistem Paint mulai berkembang, orang akan melihat mata uang pintar yang terdesentralisasi dan kompleks. Paint yang indah dan berguna sesuai selera mereka. Tidak dapat dihindari bahwa pengguna fiat akan mulai beralih ke Pi termasuk kripto terdahulu yaitu Bitcoin. Ethereum itu akan pindah ke file yang akan mengarah pada efek domino dan kita akan sampai ke titik baliknya. Tiba-tiba banyak orang yang mengkonversi dan menukar mata uang fiat dengan mata uang fiat sebagai mata uang pintar yang dapat diprogram dan kompleks. Paint memungkinkan sepenuhnya untuk memerangi ketidaksetaraan keuangan dengan menciptakan ekonomi global tanpa batas dan menyediakan layanan keuangan yang cepat dan aman kepada orang-orang tanpa saluran keuangan seperti bank. Jadi demikian ya teman-teman untuk video kali ini. Saya sebetulnya takutnya menyampaikan ini nanti tahu-tahu ada komunitas dari Bitcoin nggak senang dengan saya, tapi esok ya saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa tujuan saya menyampaikan ini hanya sebagai penyemangat untuk komunitas Paint Network karena saya yakin dan percaya bahwa Project Plan Network ini yaitu dikerjakan bukan hanya sekedar asal-asalan dan tentu sudah dilakukan berkali kali ya untuk uji cobanya dan ini adalah final dari segala macam uji coba yang dibuat. Oke, itu saja.
Teman-teman tetap semangat dan oh ya jangan lupa sediakan ya untuk KTP-nya ya KTP-nya pastikan KTP-nya itu ya yang sudah ini ya yang sudah seumur hidup dan untuk apa namanya gambarnya juga harus bersih ya karena nanti ketika verifikasi itu akan mudah untuk di apa namanya diproses oke ya.